إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أهل الجمعة أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa di mimbar Jumat pada siang hari ini marilah kita senantiasa membangun keimanan, meningkatkan ketakwaan dan menanamkan kesadaran untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan sungguh merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mendapatkan hidayah termasuk pada siang hari ini untuk bisa menjalankan panggilannya, bersujud kepada untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Justru yang kaya itu dipersepsikan mendapatkan anugerah terbesar, enak, nyaman. Kalaupun mereka tidak sholat, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sibuk dengan kekayaannya sehingga lalai dengan ibadah dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya para jamaah yang dimuliakan, lebih beruntung kita yang bisa bersujud kepada Allah, lebih bernilai kita yang bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mungkin Allah memberikan keterbatasan di bidang rezeki finansial. Kenapa? Ini bekal keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Sementara harta benda pasti akan tiada seiring dengan waktu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pencerahan kepada kita semua sebagai umatnya yang Islam, yang beriman, yang mau bersujud kepada Allah. Pada aflaha, beruntung kita Islam, beruntung kita iman, beruntung kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hidayah yang Allah turunkan di dalam hati kita. Subhanallah. Tengah lalu lalang banyak orang yang sibuk mencari kekayaan harta benda. Kita tanggalkan semua itu demi menjalankan perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflah, bersyukur, alhamdulillah Allah berkenan memilih kita untuk bisa menghadap kepada-Nya sebagai hamba-Nya untuk memakmurkan masjidnya, masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rusika kafafa. Beruntung kita yang Islam dan oleh Allah diberi rezeki yang cukup. Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari oleh Allah dicukupi. Alhamdulillah kebutuhan operasional keluarga oleh Allah dicukupi. Alhamdulillah kebutuhan pendidikan anak-anak oleh Allah dicukupi. Warusika kafafa. Kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara finansial mungkin tidak diberi kaya raya, tapi alhamdulillah Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Sungguh itu anugerah yang luar biasa. Memang para jemaah yang dimuliakan Allah tidak akan ada batasnya. Kepuasan dunia menurut nafsu. Yang kaya pun masih terus ingin memiliki lebih dari apa yang mereka miliki, lebih yang tak perlu. Tapi kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi cukup. Kalau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam karyanya Al-Adabul Mufrad, beliau Rasulullah bersabda, "Man asbaha aminan fi sabri wa mu'afan fi jasadi wa indahu ta'amu yawmihi faka'annama ujizat lahu ad-dunya." Rawahu Bukhari. Siapa yang di pagi hari alhamdulillah aminan fi sarbihi, oleh Allah diberi ketenangan, hatinya nyaman, dadanya diberi kelegaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaman, lega, tenang, teguh di dada. Wa mu'afan fi jasadihi, Allah beri kesehatan jasmani kita. Subhanallah, diri kita sehat, syukur keluarga kita sehat, anak kita sehat, pikiran tenang, hati jenar. Wa indahu ta'amu yawmihi, Allah juga menanggung kecukupan atau kebutuhan hidup kita pada hari ini. Yang hendak dibuat sarapan juga ada. Yang hendak dibuat makan siang Allah cukupi. Yang hendak dibuat makan malam Allah
pikiran diberi tenang, hati diberi teduh, subhanallah, fisik diberi sehat, kebutuhan rumah tangga juga diberi cukup oleh Allah. Ini anugerah terbesar dari Allah. Warusika kafafa, jika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang betul. Maka Allah mengajarkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah, yang kemudian dikisahkan oleh Imam Ali dalam salah satu hadis, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupi kami dengan anugerahmu yang halal, dengan rezekimu yang halal, an harami, jauh dari rezeki yang haram. Wa aghnini, kayakan diri ini ya Allah, bifadlika, dengan anugerah panjenengan, amman siwa, sehingga tidak bergantung kepada orang yang lain, tidak mengharapkan rezeki dari orang, tidak mengharapkan pemberian dari orang, karena Allah telah memberikan kecukupan dari anugerah dan karunia. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rusik. Terlebih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kepada kita wa qanna'ahu Allahu bima ataahu. Allah memberikan hati kita hati yang qanaah, hati yang menerima terhadap takaran Allah Subhanahu wa taala. Allah beri sekian, hati beralhamdulillah. Allah takar sekian, hati beralhamdulillah. Jika rezeki kita dicukupi oleh Allah, lalu hati kita dilapangkan oleh Allah, sehingga ada rasa menerima terhadap semua takaran Allah Subhanahu wa taala. Akidah dan keimanan kita benar dan lurus, qad aflaha. Itulah manusia yang beruntung. Itulah manusia yang luar biasa. Imannya dijaga oleh Allah, kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah, hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang menerima dengan takaran Allah. Maka dalam salah satu makalah sebagian para ulama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam karyanya Al-Risalah Al-Qushairi, "Ila Allah ayat al-abad dengan dunia maksudnya istiqomah." Jika Allah hendak memindahkan seseorang dari nistaya kemaksiatan menuju mulianya ketaatan kepada Allah. Jika seseorang itu hendak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak ditempatkan di tempat yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sebagian para ahli? Anasahullahu bil wahdah wa aghnahu bil qana'ah wa bassarahu bi uyubihi wa man u'tiya dzalika faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Yang pertama, kata mereka, subhanallah, anasahullah, dia bersenang, bersuka bil wahdah, dengan bersendiri. Subhanallah, artinya dia lebih suka untuk memikirkan diri sendiri, untuk berintrospeksi diri. Artinya dia lebih suka untuk memikirkan nasib dia sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan orang lain, tidak punya waktu untuk memikirkan aib orang, tidak punya waktu untuk membicarakan keluarga orang, tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang orang. Anasahullah, dia suka dengan sendiri. Wa aghnahu bil qana'ah. Yang kedua, sebagaimana hadis tadi, wa aghnahu bil qana'ah. Allah kayakan hatinya dengan qana'ah, hati yang lapang menerima dengan takaran Allah.
Syukur-syukur hati yang merasa selesai dengan apa yang telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak lagi memiliki ambisi A dan ambisi B. Dia sudah nyaman dengan takaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasahu bi uyubi nafsihi. Lalu Allah menjadikan dia lebih pandai melihat aibnya sendiri dibandingkan melihat aibnya orang lain. Lebih pandai introspeksi dibandingkan berbicara tentang aibnya orang. Jika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi 3 hal, Masya Allah, kita senang introspeksi diri. Kita merasa hati kita nyaman, tenang, jumpa dengan semua apa yang Allah takarkan buat kita. Kita lebih besar beruyubi, lebih berikan kepada kekurangan manusia. Apakah dia dari kita yang memiliki sungguh dia telah diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan, jangan menjadi inferior, jangan merasa rendah hanya karena rezeki kita, mohon maaf, terbatas. Asal kita masih mau sholat, asal kita masih mau beribadah, asal kita masih mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Semua orang diberi rezeki oleh Allah, tapi tidak semua orang diberi hidayah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri anugerah keimanan, anugerah keislaman, anugerah di mana kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya untuk bersujud kepadanya. Itu anugerah terbesar Allah kepada kita semua. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan suatu konsep bahwa anugerah hidayah penting, lebih bernilai dari anugerah yang hanya semata kekayaan. Mudah-mudahan pesan singkat ini dapat mengubah persepsi kita bahwa anugerah keislaman, anugerah keimanan jauh bermakna, jauh lebih bernilai dibandingkan anugerah kekayaan dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat dan bersama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Fa ya ahlal jumu'ah usikum wa nafsi bittaqwa. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin.
أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وأصلح ولاتنا ولاة الدين وولاة بلدتنا المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا